Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our video. Kami dari kelompok 3 kelas AK 23A. Saya Muhammad Nafis Ali. Saya Dewiska Puspita. Saya Rosi Rahmadianti. Saya Muharib Hidayah. Kami akan membahas mengenai pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan, komite pengawas perpajakan, ketentuan pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan, ketentuan lainnya, dan surat keterangan fiskal. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK 03 2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK 03 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK 03 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK 03 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kelima, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 112 PJ 2010 tentang penegasan tata cara peminjaman buku, catatan, data, dan informasi atau permintaan keterangan terkait dengan penyelesaian keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Yang keenam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 17 PJ 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 52 PJ 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 PMK 03 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi juga ada ruang lingkupnya, Rip. Apa tuh, Rosi? Benar. Yuk kita cari tahu. Ruang lingkup pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 8 PMK 03 2023.
Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam A. Surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP. B. Surat tagihan pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP, atau C. Surat tagihan pajak selain surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf B. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksud hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut. Yang pertama, tidak diajukan keberatan. Yang kedua, diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. Yang ketiga, diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Yang keempat, tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang kelima, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Yang keenam, tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. Yang ketujuh, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Atau yang terakhir, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak. Jika sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan, sanksi yang dikenakan dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adik, apa saja sih syarat untuk memperoleh penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi loh, Nafis. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Pasal 36 UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 5 PMK 8/PMK.03/2013. Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu surat tagihan pajak. Yang kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah saksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Yang keempat, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang terakhir, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilempari dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 7 PMK 8/PMK.03/2013. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diajukan oleh wajib pajak maksimal 2 kali. Jika wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak keputusan atas permohonan pertama dikirim. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima.
Keputusan ini bisa mengabulkan seluruhnya, sebagaimana atau menolak. Jika setelah 6 bulan tidak ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan sesuai permohonan wajib pajak. Kalian tahu belum sih apa aja hak wajib pajak terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi? Aku belum tahu nih, Rip. Aku juga belum. Yuk kita cari tahu sama-sama. Wajib pajak WP dapat mencabut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebelum surat keputusan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Sesuai pasal 36 UU nomor 28 tahun 2007, Jo pasal 26 PMK 803 2013. 1. Pencabutan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. 2. Pencabutan disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. 3. Surat pencabutan ditandatangani oleh WP atau jika ditandatangani oleh pihak lain harus dilampiri surat kuasa khusus sesuai pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dalam hal wajib pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan, wajib pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut. Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak. Adapun ketentuan lain terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36 UU nomor 28 tahun 2007 Jo pasal 29 PMH 8 garis miring PMK 03 garis miring 2013, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari A. Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan atau informasi yang diperoleh terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan. B. Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan atau keterangan tambahan. C. Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana dimaksud pada huruf A, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut dilakukan apabila diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan. Adik, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas terkait pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan nih, Rip. Pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 garis miring PMK .03 garis miring 2013. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 garis miring PMK .03 garis miring 2015. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 garis miring PMK .03 garis miring 2017. Yang kelima, Peraturan Edaran Dirjen Pajak No. SE strip 112 garis miring PJ garis miring 2010. Yang keenam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE strip 52 garis miring PJ garis miring 2015. Ruang lingkup pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan pasal 36 UU nomor 28 tahun 2007 JO pasal 2 dan pasal 5 PMK 8 garis miring PMK 03 garis miring 2013.
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak, yaitu A. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan khilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tak benar. C. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sesuai pasal 14 Undang-Undang KUP yang tak benar atau membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa atau bahas akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut, yaitu A. Tidak diajukan keberatan, B. Diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. C. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. D. Diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. E. Diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetapi dicabut oleh wajib pajak. F. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. G. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi tetapi dicabut oleh wajib pajak, atau diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi tetapi permohonan tersebut ditolak. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tak benar berdasarkan unsur keadilan, baik atas inisiatif jabatannya sendiri maupun atas permohonan wajib pajak. Contohnya, wajib pajak yang mengajukan keberatannya ditolak karena tidak memenuhi syarat formal. Misalnya, mengajukan keberatan di luar waktu yang ditentukan. Meskipun syarat material sudah terpenuhi, dapat dibantu. Begitu pula, surat tagihan pajak yang tak benar dapat dikoreksi atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas dasar keadilan. Penerbitan surat keputusan terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi itu ternyata ada jangka waktunya loh, Nafis. Berapa lama jangka waktunya, Ros? Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, pasal 7 PMK 8 PMK 03 2013, Direktur Jenderal Pajak memiliki waktu paling lama 6 bulan untuk menerbitkan surat keputusan terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi setelah menerima surat permohonan dari wajib pajak. Keputusan ini bisa berupa persetujuan seluruhnya, sebagian, atau penolakan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan atau permohonan tidak dikembalikan, permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak. Adapun hak wajib pajak berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, pasal 26 PMK 8 PMK 03 2013. Wajib pajak berhak mencabut surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP sebelum surat keputusan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dikirim ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa khususnya. Jika wajib pajak mencabut permohonan, wajib pajak tidak bisa mengajukan permohonan yang sama. Selain itu, wajib pajak berhak meminta penjelasan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan penolakan atau pengabulan sebagian permohonan. Komite Pengawas Perpajakan. Kayak pernah dengar. Tapi apa ya? Komite Pengawas Perpajakan, Ombudsman Pajak, Dasar Hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 PMK 09 2008. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 PMK
09/2016. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK 01/2018. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK 09/2023. Berdasarkan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO PMK 117/PMK 01/2018 JO PMK 2 PMK 09/2023. Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural yang bersifat independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan aspek strategis di bidang perpajakan. Komite ini juga bertugas merumuskan kebijakan perpajakan dan terkait administrasi perpajakan yang mencakup bidang pajak, kepabeanan, dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Rosi, Komite Pengawas Perpajakan itu punya wewenang dan kewajiban nggak sih? Komite Pengawas Perpajakan itu punya wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi loh, Dek. Wewenang Komite Pengawas Perpajakan. Dalam Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, Pasal 3 PMK 63, PMK 09 2016 JO, PPMK 117, PMK 01 2018 JO, PMK 2, PMK 09 2023, Komite Pengawas Perpajakan memiliki wewenang untuk yang pertama, meminta informasi kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, mengumpulkan informasi, saran, masukan, dan atau aspirasi dari pihak selain yang dimaksud pada huruf A dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian. Yang ketiga, menerima pengaduan perpajakan dari pihak eksternal kementerian. Yang keempat, memantau tindak lanjut rekomendasi hasil kajian yang disetujui menteri. Yang kelima, memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik, prinsip benturan kepentingan, dan independensi. Kewajiban Komite Pengawas Perpajakan. Dalam Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 54, PMK 09, 2008 JO, PMK 63, PMK 09 2016 JO, PMK 2, PMK 09 2023. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Pengawas Perpajakan wajib untuk menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Wajib Pajak, dan pihak eksternal lainnya. Menaati dan menjunjung tinggi kode etik kementerian dan Komwasjak. Bersikap independen, objektif, jujur, adil, profesional, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan mengungkapkan benturan kepentingan atau munculnya potensi benturan kepentingan kepada menteri. Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakan wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Struktur keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan. Dalam Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, Pasal 2 PMK 63, PMK 09 2016 JO, PMK 2, PMK 09 2023, komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas: yang pertama, Ketua merangkap anggota yang berasal dari luar kementerian. Yang kedua,
Wakil ketua merangkap anggota yang berasal dari luar kementerian. Yang ketiga, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pajak. Yang keempat, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, anggota yang berasal dari luar kementerian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, ekonomi, dan atau keuangan. Yang keenam, sekretaris jenderal, dan yang ketujuh, inspektur jenderal. Komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan mencakup paling sedikit 3 orang yang bukan pegawai negeri sipil. Anggota Komite Pengawas Perpajakan, selain sekretaris jenderal dan inspektur jenderal, ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Menteri juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Komite Pengawas Perpajakan sebelum masa jabatan 3 tahun berakhir. Adik, selain Komite Pengawas Perpajakan, ternyata ada juga loh Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Oh ya, Sekretariat Komite Pengawasan Perpajakan itu apa, Nafis? Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan berfungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan. Yang kedua, pelaksanaan pengamatan, pengkajian, penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat. Yang ketiga, penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan atau monitoring, evaluasi, saran, dan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Yang keempat, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan manajemen data dan informasi. Yang keenam, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja. Dan yang ketujuh, pengelolaan anggaran organisasi dan tata laksana sumber daya manusia kepada kepatuhan internal risiko kinerja, tata usaha, dan rumah tangga. Adapun ketentuan lain terkait dengan Komite Pengawas Perpajakan dalam pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, pasal 6 dan pasal 7 PMK 2/PMK 09/2023. A. Komite Pengawas Perpajakan dibantu oleh unit sekretariat yang ditetapkan dalam peraturan menteri. B. Komite Pengawas Perpajakan dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan. C. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Komite Pengawas Perpajakan, menyusun petunjuk pelaksanaan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenakan tindak pidana loh. Apa ya? Ketentuan pidana dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 3. Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2022, 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022, 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15/PJ/2019, 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 07/PJ/2014, 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 18/PJ
PJ-2014. 8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 23/PJ-2015. Jenis sanksi tindak pidana perpajakan apa aja sih, Arif? Di Indonesia, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan ada 2 jenis sanksi, Nafis. Jenis sanksi perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 1. Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan dalam bentuk administrasi, seperti tidak menyampaikan SPT dengan benar atau tidak lengkap, yang ditindak melalui penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 2. Sanksi pidana dikenakan jika pelanggaran terkait tindak pidana di bidang perpajakan. Teman-teman, hal apa aja sih yang menyebabkan terkena sanksi dalam tindak pidana perpajakan? Tetap tonton video ini untuk tahu jawabannya ya. Sanksi karena kealpaan. Dalam pasal 38 UU nomor 2 tahun 2020 dan pasal 38 UU nomor 28 tahun 2007, setiap orang yang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau B. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan 1. Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. 2. Pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Sanksi karena kesengajaan. Dalam pasal 39 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2007, WP dinyatakan melakukan kesengajaan jika dengan sengaja A. Tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak PKP. B. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKD. C. Tidak menyampaikan SPT. D. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. E. Menolak dilakukan pemeriksaan sesuai pasal 29 UU KUP. F. Memperlihatkan pembekuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, palsukan seolah-olah benar atau tidak mengabarkan keadaan sebenarnya. G. Tidak menyelenggarakan pembekuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. H. Tidak menyimpan buku catatan atau dokumen dasar pembekuan, pencatatan termasuk hasil pengolahan data elektronik aplikasi online di Indonesia sesuai pasal 28 ayat 2 UU KUP. I. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi atas tindakan tersebut yaitu 1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. 2. Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutama yang tidak atau kurang dibayar. Jika pelaku melakukan tindak pidana perpajakan lagi sebelum lewat 1 tahun setelah menjalani pidana penjara sebelumnya, sanksi pidana dapat ditambahkan menjadi 2 kali sanksi pidana sebelumnya. Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil kuasa pengelola WP atau pihak lain yang 1. Menyuruh melakukan, 2. Turut serta melakukan, 3. Menganjurkan, atau 4. Membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pasal 43 ayat 1 UU nomor
28 tahun 2007. Sanksi yang dikenakan jika wajib pajak mengajukan permohonan restitusi sementara SPT yang disampaikan tidak benar atau tidak lengkap. Jika wajib pajak mengajukan permohonan restitusi namun SPT yang disampaikan tidak benar atau tidak lengkap dalam upaya mendapatkan restitusi, kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, maka sesuai pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dikenakan sanksi berupa 1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. 2. Denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan yang dimohonkan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Yang kelima, sanksi ini berlaku jika wajib pajak melakukan percobaan untuk menyalahgunakan atau menggunakan MPWP atau PKP tanpa hak atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Ternyata yang dikenakan sanksi bukan hanya wajib pajak saja ya, Nafis? Itulah deh, pejabat dan pihak lain juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi bagi pejabat. Sanksi bagi pejabat yang melanggar kerahasiaan wajib pajak sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, sanksi karena kealpaan. Jika pejabat lalai atau tidak hati-hati dalam menjaga kerahasiaan wajib pajak, mereka dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun, denda paling banyak 25 juta. Pengungkapan kerahasiaan terjadi karena kelalaian atau kurang kehati-hatian yang menyebabkan kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi oleh undang-undang dilanggar. Yang kedua, sanksi karena kesengajaan. Jika pejabat dengan sengaja membocorkan kerahasiaan wajib pajak, mereka dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun, denda paling banyak 50 juta. Pembuatan sengaja ini dikenai sanksi berat agar pejabat lebih berhati-hati. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang lain yang menyebabkan pejabat tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Penutupan ini terhadap tindak pidana ini hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang kerahasiaannya dilanggar. Sanksi bagi pihak lain. Sanksi bagi pihak lain sesuai pasal 41A, 41B, 41C, dan 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, tidak memberikan atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Pasal 41A dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Yang kedua, menghalangi penyidikan tindak pidana perpajakan. Pasal 41B dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta. Yang ketiga, tidak memenuhi kewajiban sesuai pasal 35A ayat 1, pasal 41C ayat 1 dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Yang keempat, menyebabkan tindak terpenuhnya kewajiban pejabat atau pihak lain. Pasal 41C ayat 2 dikenakan pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. Yang kelima, tidak memberikan data atau informasi yang diminta oleh DJP. Pasal 41C ayat 3 dikenakan pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. Yang keenam, menyalahgunakan data atau informasi perpajakan yang merugikan negara. Pasal 41C ayat 4 dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Sanksi ini juga berlaku bagi pihak yang menyuruh atau membantu melakukannya. Daluarsa penuntutan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak,
atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang selama 10 tahun. Terus, penyidik tindak pidana perpajakan itu bisa disebut polisi pajak ya? Bisa dibilang sih gitu deh. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Penyidikan tindak pidana perpajakan. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK 03 2014. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 2021. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK 03 2022. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK 03 2016. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 3 PJ 2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15 PJ 2019. 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 19 PJ 2013. 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 04 PJ 2014. 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 07 PJ 2014. 11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 18 PJ 2014. 12. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 23 PJ 2015. Dasar penyidikan. Dasar penyidikan tindak pidana perpajakan menurut Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana perpajakan serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pegawai negeri sipil atau PNS di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan hukum. Penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan perpajakan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana. Wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa langsung disidik, tetapi harus melalui proses pengamatan atau pemeriksaan terlebih dahulu. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika pemeriksaan ini menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana, barulah dilanjut ke tahap penyidikan sesuai Pasal 43A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tugas dan wewenang penyidik. Tugas utama mereka adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana perpajakan serta menemukan tersangkanya. Itulah kenapa mereka bisa disebut polisi pajak. Wewenang penyidik berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan, meneliti, dan melengkapi keterangan atau laporan terkait tindak pidana perpajakan. Yang kedua, meneliti kebenaran perbuatan terkait tindak pidana perpajakan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak terkait. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam penyidikan. Yang ketujuh, melarang seseorang meninggalkan lokasi selama pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas serta barang bawaan. Yang kedelapan, memotret orang terkait tindak pidana perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan, dan yang terakhir melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan. Wewenang tersebut termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan
baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, penyidik pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud di atas, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Penyidik memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan bisa dihentikan nggak sih, Nafis? Penyidikan itu bisa dihentikan kalau udah melunasi beberapa kerugian. Penghentian penyidikan dalam pasal 44B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, penyidikan dapat dihentikan setelah wajib pajak melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. B. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Atau C. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Jika perkara pidana perpajakan telah dilimpahkan ke pengadilan, wajib pajak tetap bisa melunasi kewajiban pajaknya. Pelunasan ini dapat menjadi pertimbangan agar wajib pajak tidak dijatuhi pidana penjara. Jika pembayaran dilakukan selama penyidikan hingga persidangan, namun belum memenuhi jumlah penuh, maka pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran denda pidana. Selain itu, untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan dengan batas waktu paling lama 6 bulan sejak surat permintaan diajukan. Adapun hak wajib pajak dalam proses penyidikan sesuai Cap 270-P/2002 Pasal 8 pada tahap pemeriksaan dalam proses penyidikan. Setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat didampingi penasehat hukumnya. Petugas pajak bisa dikenakan sanksi nggak sih, Dek? Bisa, Fis. Sanksi bagi petugas pajak itu diatur dalam ketentuan lainnya. Ketentuan lainnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM 3/2007. Nomor 4, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK 03/2011. Yang nomor 5, Per-Strip 103/PJ/2007. Sanksi bagi petugas pajak. Pasal 36A UU Nomor 28 Tahun 2007 memberikan sanksi kepada petugas pajak yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya, yaitu A. Kelalaian atau kesengajaan menghitung atau menetapkan pajak tak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang. B. Menyalahgunakan wewenang oleh petugas pajak dapat dilaporkan dan jika terbukti dikenai sanksi. C. Pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk keuntungan pribadi dikenai pidana sesuai pasal 368 KUHP. D. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi diketahui pidana sesuai pasal 12 UU 031 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. E. Petugas pajak tidak dapat dituntut jika menjalankan tugas dengan etikat baik dan sesuai undang-undang. Pegawai pajak meliputi A. Pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil CPNS yang dipekerjakan pada Direktorat Jenderal
pajak atau pegawai negeri sipil lain yang diperbentuk atau dipekerjakan pada Direktur Jenderal Pajak. B. Tenaga ahli dari instansi lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanganan atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai pajak harus dilakukan berdasarkan A. Laporan hasil audit aparat pengawas fungsional atau pengawas internal Direktorat Jenderal Pajak atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pegawai pajak yang mengetahui dugaan pelanggaran dapat melaporkan atau pengaduan hal tersebut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau unit pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka atau secara tidak langsung melalui berbagai saluran seperti surat, telepon, faksimili, kotak pengaduan, email, atau saluran pengaduan lainnya. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau unit pengawasan internal pada Direktorat Jenderal Pajak setelah menerima laporan atau pengaduan melakukan tindakan sebagai berikut. A. Menginvestigasi dan melaporkan hasil investigasi dalam bentuk laporan hasil audit. B. Merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pegawaian. Apabila berdasarkan hasil investigasi sebagai di mana pada huruf A ditemukan bukti bahwa pegawai pajak telah melakukan pelanggaran disiplin. C. Melimpahkan kasus kepada aparat penegak hukum melalui Inspektur Jenderal atas nama Menteri Keuangan apabila berdasarkan hasil investigasi terdapat indikasi adanya perbuatan pidana. Jika hasil investigasi menemukan bukti pelanggaran disiplin oleh pegawai pajak, pejabat berwenang akan menjatuhkan hukum disiplin sesuai peraturan kepegawaian. Laporan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau unit pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak harus mencakup latar belakang, dampak, mekanisme, penanganan, dan itikat baik pegawai yang bersangkutan untuk pertimbangkan dalam penindakan. Itikat baik pegawai pajak adalah pelaksanaan tugas tanpa tujuan mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau tindakan yang pengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Arif, tadi aku sekilas baca tentang pegawai pajak yang punya kode etik dan insentif loh. Kayaknya penting deh. Oh ya, seru juga kalau kita bahas. Yuk kita obrolin bareng. Kode etik pegawai. Berdasarkan pasal 36B, Menteri Keuangan memiliki kewajiban untuk menyusun kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak DJP. Ini penting karena kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesionalisme bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Menurut pasal 36B UU nomor 28 tahun 2007, 1. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Insentif bagi petugas pajak. Pasal 36D UU nomor 28 tahun 2007 mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP dapat menerima insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ini ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Besarnya insentif ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR yang membintangi keuangan. Perubahan imbalan bunga dan sanksi. Pasal 37 UU nomor 28 tahun 2007 mengatur bahwa perubahan besaran imbalan bunga dan sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Mengingat nilai uang dapat berubah sesuai kondisi ekonomi, Undang-Undang KUP memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan besaran imbalan bunga dan sanksi administrasi jika diperlukan. Adek, pernah dengar soal surat keterangan fiskal nggak?
Aku pernah dengar, tapi masih bingung nih. Oh, SKF ya? Itu katanya ada syarat tertentu buat dapetnya. Yuk kita cari tahu bareng. Surat Keterangan Fiskal (SKF). Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 03 PJ 2019. Dalam pasal 1 per 03 PJ 2019, Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemenuhan keputusan wajib pajak dalam periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Permohonan surat keterangan fiskal berdasarkan pasal 2 per 03 PJ 2019, wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan fiskal (SKF) melalui dua cara, yaitu yang pertama online melalui laman djponline.pajak.go.id, yang kedua secara tertulis dengan mengajukan permohonan langsung ke KPP atau KP2 KP yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Pajak Ceki, Kepala KPP. Permohonan tertulis harus ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi, pimpinan tertinggi atau pengurus wajib pajak badan yang berwenang, dengan bukti akte berdirinya atau dokumen pendukung lainnya. Penyampaian permohonan tertulis dapat disampaikan oleh wajib pajak atau kuasa atau pihak yang ditunjuk oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak pusat dapat mengajukan permohonan surat keterangan fiskal (SKP) jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pelaporan pajak telah menyampaikan SPT tahunan PH untuk 2 tahun terakhir, telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir, baik wajib pajak pusat maupun cabang, jika ada. Yang kedua, status utang pajak, tidak memiliki utang pajak di KPP tempat terdaftar. Jika memiliki utang pajak, sudah mendapatkan izin penundaan atau angsuran sesuai pasal 9 ayat 4 UU KUP. Yang ketiga, kepatuhan hukum, tidak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau penuntasan terkait tindak pidana perpajakan atau pencucian uang yang berhubungan dengan pajak. Format surat keterangan fiskal. Pada halaman pertama, halaman ini berisi mengenai identitas wajib pajak tersebut yang bertindak sebagai atas nama diri sendiri atau yang mewakilinya. Pada halaman kedua, berisi pernyataan yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut telah mematuhi kewajiban perpajakan, seperti telah menyampaikan SPT tahunan, SPT masa pajak pertambahan nilai, tidak memiliki utang pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Jangka waktu penerbitan SKF itu berapa lama sih, Ros? Jangka waktu penerbitan SKF itu tergantung cara pengajuannya, Dek. Jangka waktu penerbitan surat keterangan fiskal, pasal 4 PER 03 PJ 2019. Jangka waktu penerbitan surat keterangan fiskal bergantung pada cara pengajuannya. Jika permohonan diajukan melalui laman DJP dan memenuhi syarat, SKF akan langsung diterbitkan secara otomatis. Namun, jika permohonan diajukan melalui KPP atau KP2KP, proses penerbitannya memerlukan waktu maksimal 3 hari kerja, asalkan semua persyaratan telah terpenuhi. SKF yang diterbitkan berlaku selama 1 bulan sejak tanggal penerbitan. Jika wajib pajak pusat memiliki cabang, maka SKF yang diterbitkan untuk wajib pajak pusat juga berlaku bagi cabangnya. Meskipun wajib pajak telah memperoleh SKF, Direktur Jenderal Pajak tetap memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, serta mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Konfirmasi kebenaran surat keterangan fiskal yang diperoleh wajib pajak. Pasal 6 PER 03 PJ 2019. Kementerian atau lembaga atau pihak lain dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKF yang diperoleh wajib pajak berdasarkan kode verifikasi yang tercantum dalam SKF. Konfirmasi kebenaran SKF dapat dilakukan melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak,
Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara otomatis di laman milik Direktorat Jenderal Pajak. Kering pajak. Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara lisan atau KPP KP2KP. Jawaban konfirmasi kebenaran SKF akan diperoleh secara lisan.